Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, semoga sehat selalu sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Nanti kalau misalkan ngunggahnya pada Isya atau sedikit malam, mohon dimaafkan ya, terutama untuk saudara-saudaraku yang ada di Indonesia Timur, karena ya tadi ini banyak tamu ya, dan tamunya baru pulang. Jadi sibuk banget sehingga kajian hari ini terpaksa mundur ya karena ada tamu. Tapi semoga saja nanti meskipun mundur masih bisa tetap diikuti lah ya, karena nanti akan kita sajikan kajian ini tidak seperti rencana kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Rencana kemarin itu kan aku seharusnya hari ini menjelaskan apakah semua nabi itu beragama Islam ya. Apakah semua nabi itu beragama Islam itu sebetulnya sama dengan apakah Allah itu hanya menurunkan satu agama saja dan itu bernama Islam. Nama loh ya, ingat nama. Tapi setelah aku pertimbangkan ya, maka itu akan kita unggah nanti di hari Senin saja sepertinya ya. Senin saja atau paling cepat Minggu malam Senin lah ya. Atau paling lambat nanti Senin berarti malam Selasa. Karena aku harus menjelaskan dulu sebelum kajian itu adalah Yohanes 14 ayat 6 ya. Supaya nanti tidak terjadi kesalahpahaman. Yohanes 14 ayat 6 ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya. Nah, aku akan menjelaskan itu dulu. Nanti baru kita masuk ke topik kajian apakah semua nabi beragama Islam ya, atau apakah hanya Allah itu menurunkan satu agama saja yang bernama Islam ya. Jadi nanti sebelum itu aku bikin dulu kajian ya, tajuknya itu tadi membahas tentang Yohanes 14 ayat 6. Dengan demikian senja ini ya, senja akhir pekan ya ini ya, tajuk kajian kita maka aku pilihkan tentang hijrah saja ya. Hijrah. 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 Ini ya. Hijrah itu kalau arti dasarnya ya, tekstualnya ya pindah gitu, perpindahan, trans ya, pindah gitu. Oke, aku akan jelaskan satu persatu ya kepada kalian. Pertama itu aku akan jelaskan Quran surat Al-Baqarah ayat 2218. Quran surat Al-Baqarah ya 2218. Sorry. Begini penjelasannya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ya, ini ya, beriman
Terus orang-orang yang berhijrah, gini aja lah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, ya, kemudian dan berjihad, ya, dan berjihad, ya, di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Aku ulangi, ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, maka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oke. Jadi dari ayat ini kita tahu dalam Islam itu ada sebuah, katakanlah, konsep, ya, yang disebut dengan iman, ya, yang disebut dengan hijrah, yang disebut dengan jihad. Betul, ya. Jadi iman, hijrah, dan jihad itu ada dalam Islam. Gitu loh. Ya. Kalau kata tekstualnya hijrah itu apa? Ini judul kita, ya. Jadi dari 3 ini aku membidik yang ini dulu, ya. Kalau yang ini sudah kan iman. Apa kemarin aku jelaskan iman itu? Cara pandang dan sikap hidup, ya. Iman itu cara pandang dan sikap hidup, atau kalau dalam hadis itu sesuatu yang diyakini dalam hati, diucapkan oleh lisan, dan dibuktikan dalam amal atau kelakuan. Jadi kalau 3 itu tidak terpenuhi, itu tidak bisa dikatakan iman. Kalau orang percaya saja itu tidak beriman. Banyak orang percaya bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu nabi, tapi kan tidak ada sebuah kepastian kalau dia sudah percaya dia mengikuti, kan tidak ada. Ya. Percaya dalam hatinya, terus dinyatakan dengan ucapannya. Itu juga belum cukup. Setelah nanti dibuktikan dalam amalannya, itu baru dikatakan iman. Maka pernyataan hati, pernyataan lisan, dan tindakan, ya, amal, kelakuan, itu kalau diringkas, iman itu adalah cara pandang dan sikap hidup. Oke, ya. Sekarang hijrah. Hijrah itu ya itu tadi, pindah. Masalahnya idiom hijrah. Nah, kan kita kembali ke idiom nih. Ya. Makanya menguasai idiom-idiom itu sangat perlu, sehingga kita tidak perlu big breakdown lagi. Hijrah itu apa, iman itu apa, ya kita sudah tahu, dan kita harus familiar orang itu istilah-istilah Al-Qur'an kok. Ya. Kalau harus di breakdown lagi, ya gimana orang itu, kita orang Islam ya harus tahu, itu sudah menjadi familiarnya bagi kita. Jangan di breakdown lagi, karena di breakdown pun itu nanti akan terjadi penyempitan makna gitu. Seperti iman itu diartikan percaya, itu kan penyempitan makna. Padahal kalau percaya itu masih sepertiganya, 2/3-nya belum terpenuhi. Gitu, jadi orang kalau kamu percaya ini, percaya, oh sudah beriman dia. Kamu percaya ini Al-Quran, ini firman Allah, iya saya percaya, sudah beriman dia. Karena iman cuman diterjemahkan sebagai percaya gitu saja. Konsekuensinya begitu. Kalau idiom itu diterjemahkan dan terjemahannya itu tidak lengkap, dia menjadi sempit maknanya. Maka untuk menghindari itu, kita harus memahami idiom-idiom ini, baru nanti nggak perlu diterjemahkan. Ya iman gitu aja kita sudah tahu. Hijrah sudah tahu, jihad sudah tahu.
Ya. Kalau hijrah itu ya pindah gitu. Tapi dalam konteks ketika dia menjadi idiom dalam Islam artinya berpindah dari jalan hidup yang bukan selain Allah ya, masuk ke dalam jalan hidup yang dari Allah. Itu ya. Jadi bukan sekedar pindah dia. Jadi pindah dari jalan hidup yang selain Allah menuju ke jalan hidup yang dari Allah. Itu hijrah. Terus jihad. Nah, ini jihad itu sering disalahpahami yang ya seperti bagaimana publik menyalahpahami gitu. Sebetulnya jihad itu apa sih? Jihad itu temenan kalau orang Jawa bilang, serius, sungguh-sungguh gitu loh. Ya, sungguh-sungguh dia. Ya, menjaga sungguh-sungguh. Sesuatu pun yang kamu lakukan dengan sungguh-sungguh apapun dia, nah itu kamu melakukan jihad. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apapun itu ya semuanya. Apabila kamu lakukan sungguh-sungguh, ya kamu menuntut ilmu lah. Ya. Kamu sekolah atau kamu kuliah, targetnya berapa? 4 tahun, syukur-syukur 3,5 tahun sudah kelar itu kalau S1 skripsinya sudah kelar, tinggal maju nanti ya. Jadi akhirnya bisa bulat 4 tahun kamu sudah sungguh-sungguh. Nah, itu jihad juga. Tuh. Cuman kan cara pandang kita sudah rusak karena tidak memahami terminologi atau idiom yang dari Al-Quran. Makanya istilah Quran itu harus dipahami menurut Quran. Kalau jihad cuman dipahami yang dar-der-dor itu karena sudah melenceng dari apa makna jihad dalam Al-Quran sesungguhnya. Ya meskipun dalam peperangan itu ya jihad juga, tapi bukan hanya itu gitu loh maksudku. Ya. Oke. Maka kalau kita lihat Quran surat Al-Baqarah 218, Islam itu harus masuk dalam 3 langkah ini. 1 langkah iman. Kalau iman saja tidak cukup, dia harus hijrah. Hijrah saja nggak cukup, dia harus jihad. Gitu loh. Karena apa? Karena kalau dia tidak jihad, tidak sungguh-sungguh menjaga hijrahnya ini, nanti dia bisa kembali ke jalan yang bukan dari jalan yang diajarkan oleh Allah. Maka dia harus jihad menjaga hijrahnya ini. Ya. Jadi begini konsepnya. Iman, setelah iman itu masih sepertiganya. Baru dia setelah tahu, ya, dia pindah, hijrah. Setelah hijrah dia jihad, menjaga kepindahannya itu nggak balik lagi. Gitu loh ya. Nah, sebelum iman itu harus kesini dulu sebetulnya. Ya, kesini dulu. Karena apa? Keimanan yang dibangun tanpa pengetahuan itu tidak lebih dari dogma. Gitu loh. Jadi dogma itu tidak perlu tahu. Kamu dikasih informasi begini-begini, ya sudah kamu terima sebagai imanmu. Itu namanya dogma. Kamu nggak perlu tahu itu benar atau tidak, salah atau gimana, keblangsak apa lurus, nggak mau tahu. Pokoknya kamu dapat informasi, langsung kamu terima menjadi imanmu, yaitu dogma. Gitu loh ya. Tetapi di dalam Islam tidak boleh begitu. Karena iman itu harus dibangun di atas pengetahuan dulu. Jadi tahu dulu ya. Maka di sini ada Quran surat Al-Isra surat 17 ayatnya berapa ini? Ayatnya
Kayak samata dulu. Takut keliru. Ayatnya 36. Ya. Berapa lama nih? 15. Oke. Ya, masih panjang waktunya. Ya. Begini ya. Quran surat Al-Isra surat 17:36. Gini, bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Ya. Karena, aku sudah bilang kemarin, informasi itu masuknya, education itu ya dari akal. Karena kita dikasih alat yang namanya akal, itu yang terdiri dari pendengaran, penglihatan, dan hati. Biasanya ada yang melengkapi hati nurani. Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi mata kita, ya, pendengaran kita, hati kita, itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Karena apa? Kita sudah dikasih perangkat untuk mencari tahu, maka sesuatu itu harus dibangun dari tahu dulu. Ya, nggak bisa ujuk-ujuk beriman tuh nggak bisa. Iman itu harus dibangun dari pengetahuan dulu. Sedangkan kita tahu saja itu nanti belum tentu menerima. Ada yang menerima, ada yang menolak. Ya. Jadi ada yang atokna, ada yang asoina. Gitu. Ya. Oke. Jadi di sini dia harus berpengetahuan dulu. Pengetahuan, ya. Nggak bisa ujuk-ujuk beriman. Dia harus berpengetahuan dulu. Ya. Pengetahuan dulu baru lari ke sini. Gitu loh. Jadi ini berapa startnya ini? Ini 0 ini, startnya ini di sini dia. Ya. Jadi berpengetahuan dulu, ya. Baru dia iman, baru dia hijrah, baru dia jihad. Itu tahapannya. Jadi pengetahuan, iman, hijrah, jihad. Tuh, kamu pahami dulu ya. Sekarang aku coba menjelaskan tentang jihad. Ya. Di sini nanti ini secara khusus ya, karena ini yang kita bahas, yang kita bidik, maka nanti ini di akhir aku jelaskan. Jihad dulu ya. Jihad itu ada di banyak sih ya ayat-ayat tentang jihad ini di surat Al-Maidah 35. Quran surat Al-Maidah ya, surat 5 35. Ya. Aku bacakan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Wasilah itu jalan atau perantara, yang kapan-kapan kita bahas khusus wasilah itu apa ya. Untuk mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah di jalannya agar kamu beruntung. Jadi ini diperintahkan kita berjihad. Berjihadlah kamu di jalannya agar kamu beruntung. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke Quran surat An-Nisa. Ya. Surat 4 ayatnya 95. Nah, begini, tidaklah sama antara orang beriman yang duduk, maksudnya tidak ikut ke medan perang ya, membela dinullah ya, tanpa mempunyai hujur. Artinya dia sebetulnya tidak punya alasan untuk tidak ikut ke medan
pertempuran, tapi dia tidak mau ikut, itu yang maksudnya ya. Sebetulnya dia tidak punya alasan untuk itu, tapi dia tetap saja tidak mau ikut. Ya. Ulangi lagi, tidaklah sama antara orang yang beriman yang duduk, yang tidak ikut berperang tanpa mempunyai uzur atau alangan atau alasan ya yang bisa membenarkan dia tidak ikut berperang, dengan orang-orang yang berjihad ya di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk tidak ikut berperang, maksudnya ya. Kepada masing-masing Allah menjanjikan pahala yang baik ya. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar. Jadi nggak sama, orang yang tidak mengambil bagian dalam berjihad itu lebih diunggulkan oleh Allah daripada orang yang cuma duduk-duduk, dia tidak mau berangkat jihad ya. Padahal dia tidak punya alasan untuk tidak ikut berangkat ya. Jadi kedudukannya itu di hadapan Allah beda gitu. Nah, yang kita tarik dari sini, kita berjihad dengan apa gitu loh ya. Ternyata di breakdown di sini dengan harta dan jiwa. Harta dan jiwa nih ya. Jadi kita jihad itu dengan harta dan jiwa kita. Ya. Nggak tanggung-tanggung. Kata istilah sekarang gaspol. Berjihad dengan apa? Dengan harta. Dengan apa lagi? Dengan jiwa. Kita kalau sudah paham ini, orang itu tidak ada lagi hitung-hitungan ya. Kalau orang Jawa bilang hitung-hitungan atau perhitungan, atau sebetulnya maksudnya medit. Tidak ada lagi orang medit ketika dia menginfakkan hartanya di jalan-jalan perjuangan. Ya termasuk jihad ini maksudnya. Ya. Entah itu aktivitas dakwah, boleh pembangunan apa kok, pesantren atau apa, boleh. Jadi kita berjihad itu dengan harta, dengan jiwa, totalitas. Gitu loh. Ya. Maksudnya itu yang kita berikan, harta kita dan jiwa kita. Bayangkan, ada yang lebih berharga dari jiwa. Artinya kalau jiwa saja kita berikan, apalagi yang lain. Demi kejayaan dinullah ini. Gitu loh. Artinya harta gini loh ya. Harta itu memang perlu ya. Semua orang suka sama harta, apa yang nggak suka. Tetapi lihat komparasinya. Ketika harta itu dikomparasi dengan jiwa, dia menjadi tidak berharga. Artinya apa? Jiwa itu lebih tinggi nilainya dari apapun dibanding harta sekalipun. Ya. Makanya kalau orang yang hitung-hitungan untuk agama itu mungkin dia belum paham atau belum pernah ngaji Quran surat An-Nisa surat 495 ini. Ya. Oke. Iman sudah, apalagi? Jihad sudah, sekarang fokus ke judul kita hijrah. Oke, ya. Berapa lama nih? Oke. Masih lama, tenang aja. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang aku akan menjelaskan hijrah. Ini aku akan mengutip Quran surat An-Nisa ya. Di sini ya.
Di sini Quran surat An-Nisa surat 4 ayatnya ini berurut ini ayatnya. Jadi enak. 95 ya. Nanti lanjut ke 97. Enggak, ini urutan ini. Sebentar, aku lihat di Al-Qur'annya dulu ya. 95 An-Nisa 95 ya. 95 terus masuk ke 95 sudah kita bicarakan tadi ya. Sudah kita bicarakan ini ya. An-Nisa 495. Maka kita masuk sekarang ke 97. 98 99 sampai ke 100 ya. Jadi gampangnya 95 kan sudah ini di sini ya. Maka kita langsung masuk ke 97-nya. 97 ya. 98 99 kita berhenti di 100. Nih ya. Oke. Aku ulangi lagi. Hijrah referensinya Quran surat An-Nisa surat 4 ayatnya 97, 98, 99, 100. Supaya kalian gampang menangkapnya, aku ceritakan behind screen daripada ayat ini ya. Jadi gini. Aku kan pernah sekilas ceritakan sama kalian tentang hijrah ya. Hijrah. Jadi kalau kita lihat hijrah itu sepertinya menjadi sebuah sunnah yang telah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Sorry. Ya. Betapa beratnya dakwah Kanjeng Nabi ya, Islam awal di Mekah itu mendapatkan perlawanan dari Arab-Arab pagan ya. Arab-Arab pagan. Sehingga ya, ambilin ini buku Bapak. Sehingga ya di sana itu tidak bisa ditegakkan Islam ya. Karena itu tadi pertentangan yang didapatkan dari Arab-Arab pagan itu sangat-sangat, kalau sekarang istilahnya apa, masif gitu ya, atau sistematis gitu ya, terencana. Makanya kan aku sudah bilang periode Mekah waktu Kanjeng Nabi itu dihabiskan untuk menghadapi Arab-Arab pagan itu, Arab-Arab bodoh, Arab-Arab jahiliyah. Belum berhadapan dengan ahli kitab ya. Belum dihadapkan oleh ahli kitab. Oke. Sebetulnya aku sudah jelaskan ya tentang Al-Quran, Al-Akhwan, Al-Insan, itu videonya sudah ada kok ya, ingatku. Mungkin kalian bisa pelajari lagi ya. Contohnya Al-Akhwan itulah ya. Al-Akhwan itu apa sih itu ya? Al-Akhwan itu teritorial. Jadi nggak bisa terpisahkan itu. Al-Quran, Al-Insan, Al-Akhwan ya. Teritorial. Contoh gampang saja lah begini ya. Kamu bisa nggak menjalankan perintah Islammu itu tanpa kamu menguasai teritorial ya. Ini wawasanmu itu harus di-upgrade dulu untuk memahami ini ya. Makanya aku sarankan kamu lihat lagi, refresh lagi video kajian kita yang menjelaskan 3 tak terpisahkan, yaitu Al-Quran,
Al-Akhwan dan Al-Insan. Ya, supaya kamu bisa menjawab. Bisa nggak kamu menegakkan Islammu itu ketika kamu tidak menguasai teritorial? Bisa nggak? Itu artinya kita perlu menguasai teritorial. Sekarang contoh gampang saja. Kenapa aku bisa shooting di sini ngisi kajian? Kenapa bisa di teritorial ini? Yang rumah ini nggak tahu ukuran berapa ini. 4 meter kali berapa? Terus 10 ya mungkin. Kenapa aku bisa ngisi kajian di sini, shooting di sini? Kenapa aku bisa? Karena aku sudah menguasai teritorial yang ini, yang 4 kali 10 meter ini. Walaupun dengan ngontrak. Ya, tapi kan intinya walaupun dengan kontrak, aku sudah menguasai teritorial ini. Ya. Kalau aku tidak menguasai teritorial ini, aku tidak bisa. Ngerti kan? Jadi artinya pemilikan atau penguasaan atas teritorial itu menjadi syarat utama yang nggak bisa ditawar lagi. Ngerti? Jadi kalau ditanya kenapa Kanjeng Nabi harus hijrah ke Madinah, jawabannya kamu otakmu harus ngerti. Karena Kanjeng Nabi tidak menguasai teritorial Mekah. Kenapa tidak menguasai? Masih dalam under control Arab-Arab pagan. Maka dengan itulah Kanjeng Nabi hijrah ke Yatsrib. Ya, Madinah itu aku berapa kali mengingatkan di surat Al-Kahfi itu terjemahannya salah. Madinah itu diterjemahkan kota. Aduh kacau ya. Kalau baca surat Al-Kahfi itu kacau itu. Terjemahannya itu. Masa Madinah diterjemahkan kota. Jadi nyempit lagi maknanya. Makanya kalau banyak teman-teman di luar Islam yang selalu mengkritik ke Al-Quran, itu salah satu penyebabnya karena mereka tidak menguasai idiom-idiom dalam Al-Quran. Maka tugas kita itu menjelaskan kepada mereka idiom itu maksudnya apa. Perkara nanti dia menerima atau menolak itu bukan urusan kita sudah. Karena kita hanya tugasnya menjelaskan. Dakwah itu menjelaskan, bukan menjadikan orang menerima, tidak. Itu sudah di luar tanggung jawab kita, bukan urusan kita. Mau ya situ, nggak mau ya situ gitu. Tapi kita diwajibkan menjelaskan. Ya. Nah, banyak di luar Islam itu dia tidak tahu idiom itu, maka dia mengkritik dari ketidaktahuannya. Maka kita tugasnya memberitahu. Kalau dia tidak mau tahu ya sudah, memang dia maunya cuma berbantah-bantah saja, tidak mencari kebenaran. Itu aja. Jadi nothing tulus lah ya. Nikmati hari-harimu dengan dakwah, dan dakwah itu kamu lakukan dengan gembira gitu. Bisanya apa aku dakwah? Ya bisamu apa? Sampaikan walau satu ayat. Nggak harus kamu hafal Al-Quran gitu, enggak gitu. Sampaikan walau satu ayat itu artinya sampaikan apa saja yang kamu bisa. Maka dalam hadis itu kan diperingatkan sebuah perintah, sesuatu yang baik itu apabila kita belajar dan mengajar Al-Quran. Kita belajar Al-Quran dan kita kemudian mengajarkan Al-Quran gitu loh. Ya. Oke. Sampai mana tadi aku? Oh, yang di Al-Kahfi itu ya, mumpung aku ingat. Itu ndak bisa kata Madinah itu diterjemahkan kota. Itu nyempit sekali. Madinah itu bukan proper name. Nah, kita kemarin berbicara proper name. Proper name-nya itu Yatsrib. Artinya dimanapun daerah yang di situ dinumloh bisa ditegakkan, itu namanya Madinah. Ketika Kanjeng Nabi ke Yatsrib dan di sana dinumloh itu bisa ditegakkan, Kanjeng Nabi, ini nanti hubungannya dengan Mi'raj. Itu loh. Kalau sekarang kan Mi'raj dipahami naik ke atas langit terus ke surga kemana kayak kita tembaknya nanti turun lagi.
Jadi kacau. Makanya hadis begitu, ya itu hadisnya Muslim aku tahu, kok bisa dipercaya gitu loh. Kanjeng Nabi ketemu Allah diperintahkan 50 rakaat, turun lagi. Ketemu Kanjeng Nabi Musa dikasih advice, "Mat nggak kuat umatmu, umatku aja nggak kuat. Sudah minta keringanan, naik lagi, turun lagi, nggak kuat lagi, naik lagi, turun lagi." Hadis itu kok dipercaya gitu loh. Meskipun Muslim, karena hadis itu ada dua yang harus dipertimbangkan secara ketat, antara sanad dan matan. Ya, kita tidak bisa hanya berkutat di perawihnya saja. Orang perawihnya itu yang nggak hidup di zaman itu kok. Hadis seperti itu kok bisa dipercaya gitu. Kan sudah melanggar sebuah kepastian bahwa Kanjeng Nabi itu sikapnya terhadap Allah itu samina wa atokna. Jadi kalau memang dulu diperintahkan 50 rakaat, ya sampai sekarang pun kita 50 rakaat. Nggak ada posisi bergaining tawar-menawar seperti beli kacang goreng itu, nggak ada. Ya. Jadi mi'raj itu nanti itu harus dipahami bagaimana Kanjeng Nabi membangun sebuah negara ya yang itu menjulang tinggi. Jadi mi'raj itu tangga-tangga naik. Di mana? Ya di Madinah itu. Sampai seorang tokoh dari India yang notabene Hindu. Kalau kalian rumahnya Jakarta ya tolong masuk ke perpustakaan UI ya. Masuk ke perpustakaan UI, nggak tahu yang di Salemba atau di mana, nggak tahu lah ya. Ini yang PPR Jakarta, karena aku juga perlu buku itu. Aku pernah baca itu, bukan baca, lihat ya. Nggak begitu tuntas gitu. Itu seri 1, katanya buku itu ada seri 2. Judulnya Sejarah Lintasan Dunia. Di situ di buku itu Jawaharlal Nehru seperti yang pernah aku bilang. Apa komentarnya? Muhammad telah sukses membangun surga di atas padang pasir. Gitu loh. Jadi memahami mi'raj itu begitu, bukan mi'raj naik ke atas seperti pesawat atau turun lagi. Ya. Oke. Kita lanjut. Ketika Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, itu beberapa tafsir mengatakan, ada yang mengatakan 7 atau 6 gitu. Ada 7 atau 6 pemuda yang tidak ikut hijrah. Itu loh ya. Ini behind screen-nya. Nanti ketika aku jelaskan ini supaya langsung kompatibel masuk grade gitu ya. Makanya perlunya kita mengetahui behind screen hadis dan ayat gitu ya. Kenapa begitu gitu. Kemudian setelah Kanjeng Nabi memproklamirkan ya kekuasaannya ya dan dinullah bisa ditegakkan, maka disebut Madinah. Ya kalau kita bilang proklamasi lah ya di Madinah. Kan di Arab tidak bisa, di Makkah kan tidak bisa. Karena apa? Dikuasai oleh pagan-pagan itu. Akhirnya hijrah ke Madinah. Di Madinah berhasil diproklamirkan. Begitu diproklamirkan, Abu Jahal dengar. Itu loh, ya. Ini behind screen-nya. Abu Jahal dengar. Akhirnya Abu Jahal, kalau bahasa kita sekarang itu, membuat sebuah peraturan wajib militer. Gampangannya gitulah. Jadi semua laki-laki itu diwajibkan untuk turun ke gelanggang peperangan menghadapi ya peperangan dari pengikut Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi Islam lawan kafir, tentara Islam lawan tentara kafir. Gitu ya. Nah, di dalam tentara kafir itu ada 7 atau 6 pemuda yang aku bilang tadi. Itu di sana dan dia ikut wajib militer, maka dia nggak mau harus turun ke gelanggang peperangan menghadapi tentara Islam.
gitu loh ya. Tapi yang tujuh ini bukan kafir loh ya. Cuman dia tidak mau ikut hijrah bersama Kanjeng Nabi. Ya alasannya banyak, mungkin kekeluargaannya, mungkin karena hartanya. Tetapi secara peluang dia bisa ikut hijrah, tapi dia tidak mau hijrah, dia tetap di sana. Gitu loh. Begitu perang terjadi, dia ada di kelompok kafir karena dia kena wajib militer yang itu diperintahkan oleh Abu Jahal. Oke. Itulah yang disebut perang Badar. Dalam perang Badar itu ke-7 atau ke-6 ya, tolong dikoreksi kalau salah. Mereka semua selesai, tewas. Aku minum dulu. Mereka tewas. Mati. Nah, pada satu saat setelah selesai peperangan tentu, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, itu saudara kita yang tewas itu gimana nasibnya di akhirat? Di surga atau di neraka?" Gitu loh ceritanya. Kanjeng Nabi nggak jawab. Diam Kanjeng Nabi ketika ditanya. Ya, diam sesaat gitu. Baru kemudian dijawab. Ya ini. Mulai 97 ini. Ya. Kita baca sekarang. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, ya, kepada mereka malaikat itu bertanya, "Dalam keadaan bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri," maksudnya Mekah gitu ya. Kan dia nggak ikut hijrah ya. Lalu para malaikat berkata, "Bukankah bumi Allah itu luas?" Maksudnya bukan Mekah saja. Kok kamu ngendon di situ aja gitu loh, ya. Para malaikat berkata, "Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?" Ya, hijrah kan. Maka ada sebuah konsep apabila kamu di sini kehidupanmu tidak baik, ya, itu disunahkan hijrah. Mungkin ekonominya, mungkin kehidupan apalah ya, kehidupan karirnya, maka dia hijrah saja. Ada yang berpendapat begitu dengan menukil ayat ini. Ya. Atau misalkan di perusahaan, kamu kerja di perusahaan ini, karirmu nggak naik-naik, entah sebabnya macam-macam, ya sudah, kamu hijrah ke perusahaan lain yang itu memungkinkan kamu untuk naik karirmu. Bukan hanya staf aja. Sampai pensiun staf kapan jadi manajer? Sampai pensiun manajer kapan jadi general manager? Ya, hijrah gitu. Ada yang berpendapat begitu. Pendapat ya. Artinya kamu setuju ya monggo, nggak setuju ya ora apa-apa. Orang namanya pendapat aja kok. Oke. Para malaikat berkata, "Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?" Orang-orang itu, ini intinya di sini, apa jawabannya? Tadi kan dijawab surga atau neraka ya. Ini jawabannya. Orang-orang itu tempatnya neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Jadi tempatnya 7 atau 6 laki-laki yang nggak mau hijrah tadi, tidak mau hijrah bersama Kanjeng Nabi, padahal dia mempunyai peluang untuk hijrah, mungkin karena memberatkan hartanya, keluarganya, tetek bengeknya. Akhirnya kena wajib militer karena dia tetap di Mekah, perang sama pasukan Islam yang sudah kuat di Madinah, dan akhirnya mati. Posisinya di mana? Ketika ditanya, Kanjeng Nabi terdiam sesaat dan kemudian dijawab,
dengan ayat ini di neraka. Ya. Makanya perlu kita memahami apa itu iman, hijrah, dan jihad. Ya. Oke. Yang ke-98 ya. 97 sudah aku jelaskan. Sekarang 98. Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu, tidak punya daya upaya untuk mengetahui jalan. Maksudnya dia tidak bisa hijrah. Ya. Kalau tadi kan dia bisa hijrah yang 7 itu, tapi dia tidak mau. Yang ini kecuali dia karena suatu sebab, apa ketahuan, apa ketangkap atau kemana kayak disuruh kembali lagi ke Mekah sehingga dia tidak bisa berhijrah dan akhirnya mengikuti perang dan dia mati bersama pasukan-pasukan kafir itu lain ceritanya. Ya, dia atau mereka mendapat pengampunan. Karena apa? Karena mereka tidak bisa hijrah karena sesuatu sebab. Kalau yang 7 pemuda tadi kan dia bisa hijrah tapi dia tidak mau. Gitu loh. Ya. Aku ulangi 98. Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan berhijrah. Ya. Mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya dan adalah Allah pemaaf lagi Maha Pengampun. Jadi masih ada peluang dimaafkan sama Allah. Ya, bagi yang mereka memang tidak karena begini loh, hijrah itu jangan kamu bilang pokoknya kamu hijrah mesti bisa gitu. Tidak semuanya bisa hijrah. Karena apa? Nanti itu di jalan dihadang lagi itu sama kafir-kafir Quraisy itu. Ya, kalau kamu ternyata di jalan terhadang dan kamu disuruh kembali lagi ke Mekah, seandainya kamu perang dan akhirnya kamu mati ketika kamu ada di barisan kaum kafir yang menghadapi pasukan Islam, ya masih ada peluang diampuni. Karena apa? Bukan kamu tidak mau berhijrah, tetapi karena kamu tidak bisa berhijrah. Kalau yang tadi itu bisa berhijrah tapi tidak mau, maka tempatnya neraka. Oke, berapa jam Le? Oke, sebentar lagi kok ini ya. Sebentar lagi. Terakhir ya, 100. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Ini Allah sudah bilang ini. Ya. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah dan adalah Allah Maha Pengampun lagi penyayang. Subhanallah. Apa yang bisa kita ambil dari ayat 100 ini? Kamu hijrah di tengah jalan, sesuatu sebab karena kamu sakit di perjalanan, karena kamu ketangkep langsung atau dibunuh, sehingga hijrahmu itu belum sampai ke tujuan, akhirnya engkau wafat. Ya, itu tetap ini, lihat ini kalimatnya ini bagus sekali ya. Itu tetap begini. Dan sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Jadi dia tetap mendapat advice pahala dari Allah. Meskipun dia wafat di tengah perjalanan hijrah, artinya dia belum sampai ke tempat hijrah yang menjadi tujuannya. Ya. Jadi di sini kita tahu benar bahwa hijrah itu menjadi sesuatu yang urgen. Yang urgen. Nah, sekarang hijrah yang seperti apa? Kan manusia itu sebagai makhluk budaya, artinya dalam antropologis dialektikanya itu selalu berubah-ubah kan. Jadi jangan bawa kehidupan di abad piro saja, abad piro iki. 21 ke abad ke-7 awal-awal Islam. Ya, meskipun nanti kalau misalkan terjadi peperangan benar kan ini sudah ada
pakar-pakar juru ramal nggak tahu bener apa ora, ya muga-muga ae ora bener. Ya, karena kita juga kan mencintai perdamaian. Ini sepertinya ini sudah mulai kasak-kusuk para peramal. Perang Dunia Ketiga akan dimulai di Laut Cina Selatan. Jadi di daerah kita, bukan di Eropa, bukan di Amerika. Dalam peperangan itu kita harus menentukan sikap kita ada di pihak yang mana. Seperti di perang Badar ini, kita ada di pihak yang mana itu menentukan akhir kehidupan kita. Jangan sampai kita mati di pihak kafir. Itu loh. Jadi kalau kamu sudah memilih ya, berpengetahuan, beriman, hijrah kamu dengan pengetahuanmu itu ke jalan Allah, maka kamu jihad, mempertahankan supaya kamu tetap di jalan Allah, jangan kembali ke jalan yang lainnya selain jalan yang diberikan Allah. Itu loh maksudnya. Ya. Karena apa? Jangan sampai akhir hidupmu itu konyol. Gitu loh. Kamu mati seperti yang 7 tadi, tapi kamu ada di pihak kafir. Mampus kowe. Neraka jahanam kowe. Ya. Nah, sekarang dengan konteks sekarang ini, aku sudah hapus ya. Aku perluas ya, aku perluas hijrahnya, enggak seperti yang tadi itu. Yang tadi itu kan penjelasannya. Nah, ini ya. Ini menjadi gini. Ini ada jalan hidup ya. Ini juga ada jalan hidup. Nah, kalau di apa tadi? Di Yohanes berapa tadi? Di Yohanes 14:6 tuh gimana? Coba aku lihat. Ini kan Yohanes, ini kan masalah jalan juga ini. Tapi ya begitulah, jarang yang tahu bagaimana sebetulnya pesan Yesus ini ya. Di Yohanes 14:6 kan begini katanya. 6 ya. Kata Yesus ya, kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Nah, jalan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun, ini Yesus klaim loh ya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Kita sudah tahu siapa yang disebut Bapa oleh Yesus itu Allah ya, bukan yang lain. Jadi Yesus tuh panggilan keakrabannya itu Bapa itu jangan dipandang secara biologis, itu bentuk keakraban ya. Yesus anak ya. Terus Allah itu Bapa, itu hubungan keakraban. Jangan dipandang biologis. Kemarin ada kafir yang dia ngutip Mazmur atau apa itu. Hari ini aku apa itu ya? Hari ini engkau kulahirkan anakku gitu. Terus dia ngutip lagi apa itu? Yang sudah pernah kita bahas, videonya sudah ada. Yang di Al-Qur'an itu surat 6 kalau nggak salah itu. Bagaimana dia akan punya anak orang dia tidak punya istri gitu. Terus dikomentari lucu lagi. Kan sudah kita bahas itu bahwa terjemahan itu salah, nggak ada kata istri di situ. Yang ada itu adalah sohabatun, bukan istri. Makanya kita kalau menjelaskan kepada orang-orang kafir itu memang harus ekstra sabar ya. Karena mereka bertitik tolak dari mereka yang tidak tahu. Yang namanya tidak tahu kan ya kita harus maklumi lah ya kalau ada gaya-gaya babi budak gitu. Babi budak itu asal nyuruduk gitu aja ya. Harus kita yang sabar. Meskipun seperti aku kadang-kadang ya dalam titik tertentu sabarnya hilang ya, manusiawi lah itulah ya. Tapi intinya kita harus cool, calm, confident gitu, ya. Seperti itu dia ya, karena dia juga nggak bisa disalahkan si kafir itu. Karena dia kan tentunya nggak bisa bahasa Arabian, dia mengambil dari terjemahan. Yang salah siapa? Depak. Orang di situ nggak ada kata istri kok muncul kata istri. Bagaimana dia punya anak kalau dia tidak punya istri? Terus dengan pikirannya yang ngelantur, yang dikirai Allah itu bisa diantropomorfis seperti manusia. Berarti karena ini istri, berarti Allah itu suami, berarti Allah itu laki-laki. Rusak.
Ya. Makanya kemarin ada yang ngutip Mazmur 2 atau berapa gitu. Aku sekilas lihat. Aku senyum aja. Dia kira anak hubungan biologis begitu. Bukan. Karena anaknya Allah itu bukan hanya Yesus saja ya. Oke, ini kan tentang jalan juga ini Yohanes 14:6 ini ya. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku atau melalui Yesus. Oke, aku percepat, sudah adzan maghrib ya. Jadi begini. Hijrah ini jalan hidup selain Allah, selain dari Allah. Atau gini aja lah enaknya. Ini jalan hidup kafir. Ini jalan hidup iman. Jadi konsep iman kafir dalam Islam itu jelas, artinya ini Islam. Sekarang kamu perhatikan ya, kehidupanmu itu ada di mana? Ini kita berbicara kehidupan, bukan hanya berbicara secara administrasi KTP-mu Islam terus Islam. Enggak sesederhana itu. Sekarang bagaimana engkau melakoni kehidupan itu? Bagaimana kamu, misalkan kamu KTP-nya Islam tapi kamu masih gaglak wae duit apa jenenge? Rentenir duit apa kok rentenir bahasa Indonesianya apa? Riba. Bunga uang bahasa Indonesianya, kalau bahasa Arabinya riba. Kamu makan saja. Apa artinya? Jadi tidak seperti itu. Ini totaliter ya. Jalan hidup kafir dalam segala bentuk kehidupan, jalan hidup kafir ya. Sebentar. Ini jalan hidup iman, jalan hidup kafir, jalan hidup iman. Nah, kamu harus hijrah dari jalan hidup kafir ke jalan hidup iman. Apa saja? Ya sudah, kamu breakdown. Cara kamu bekerja, cara kamu cari rezeki, cara kamu berteman, cara kamu bersosialisasi, cara kamu memimpin rumah tangga, cara kamu mengatur anakmu, cara kamu mengatur istrimu, cara kamu, semua cara kehidupan itu kafir. Apakah sudah bersesuaian dengan iman? Kalau masih kafir, kamu harus hijrah. Itu maksud kajian kita ya. Seperti tadi kan, untuk mengetahuinya itu kan diawali dengan iman, iman diawali dengan tahu ya. Tahu, dia beriman, dia berhijrah. Setelah hijrah, dia berjihad sungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh, dia balik lagi ke sini. Makanya jihad itu sungguh-sungguh itu sangat perlu. Setelah hijrah, kamu sungguh-sungguh menjaga hijrahmu. Oke, sudah maghrib ya, dan aku akan segera berangkat ke Langgar ya, ke Surau. Dan aku ucapkan kepada seluruh semua viewerku terima kasih atas doanya, dan aku juga mendoakan kalian sekalian, semuanya aku doakan ya, semoga kita semua hidup dalam kasih sayang Allah, sehat selalu, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Dan begitu juga aku terima kasih sudah didoakan. Aku baca itu ya, jangan khawatir aku baca, cuman kan karena kesibukan segala macamnya ya, aku baca, jangan khawatir ya. Dan aku ucapkan terima kasih untuk yang sudah mendukung channel ini, mendukung bagian dalam dakwah ya, baik itu lewat anti-skip ya, anti-skip tentunya anti download ya, juga yang lewat infak dakwah, semuanya aku ucapkan terima kasih. Dan yang kemarin yang dari Malaysia, aku ucapkan terima kasih Mbak ya. Itu dari aku, fokusnya seperti itu tadi, hijrah. Kalau kamu masih di jalan hidup kafir, berarti kamu harus hijrah ke jalan hidup iman. Itu dari aku, sampai ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.